Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Subhanallah, ternyata inilah ikan yang diceritakan Al-Quran yang bisa hidup tanpa air. Dikutip dari coolmuslim.com, seperti yang sudah diketahui berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada dan yang dipelajari, ikan adalah hewan yang hidup di air. Air adalah kehidupan bagi ikan. Tanpa air, ikan akan mati dan punah. Namun ternyata ada fakta mengejutkan bahwa ditemukan ikan yang bisa hidup di darat, bahkan dalam kurun waktu yang lama, mencapai hitungan tahun. Ikan bisa hidup tanpa air. Inikah ikan yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi? Sulit rasanya berpikir dengan logika, bagaimana ikan bisa hidup tanpa air? Karena pada dasarnya habitat ikan adalah air. Ikan lungfish Protopetrus sp adalah ikan yang diakui bisa hidup berhibernasi di darat, hidup tanpa air. Lalu, inikah sosok ikan itu? Inikah ikan yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi? Ibnu Abbas menceritakan bahwa dia mendengar sabda Nabi Muhammad SAW ketika Allah menanyai Musa siapakah yang paling berilmu. Musa menjawab bahwa dia yang paling berilmu. Mendengar jawaban Musa, Allah meminta dia pergi untuk menemui hambanya yang soleh dan lebih berilmu daripadanya dengan membawa seekor ikan dalam wadah. Allah bersabda kepadanya, bila nanti ikan itu menghilang, maka disitulah Musa akan bertemu hambanya yang soleh. Lalu Musa berangkat bersama dengan murid sekaligus pembantunya, yaitu Yusya. Ketika lelah, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat sejenak. Waktu itu ikan yang dibawa olehnya tiba-tiba merontah lalu jatuh ke dalam air. Dan ikan itu kembali ke laut dengan cara yang aneh. Yusya yang menyaksikannya terpukau pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya dia tertidur dan lupa menceritakannya pada Musa. Setelah meneruskan perjalanan, Yusya menyampaikan tentang apa yang dilihatnya tadi. Mendengar hal itu, Musa segera menyadari sesuatu, bahwa dia sebenarnya sudah berada di tempat hamba Allah yang soleh itu. Lalu mereka berdua memutuskan untuk kembali ke tempat peristirahatan mereka sebelumnya. Ketika Musa dan Yusya tiba di tempat itu, yang mereka lihat adalah seorang hamba Allah dengan jubah putihnya. Lalu Musa mengucapkan salam padanya. Kemudian Khidir menanyakan dari mana Musa berasal dan siapakah dia. Musa mengatakan padanya bahwa dia memang bermaksud menemui Khidir, supaya Khidir mengajarkan padanya ilmu dan kebijaksanaan yang lebih kepadanya. Dengan tegas Khidir memberitahu Musa bahwa ilmu yang dia miliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepadanya, namun tidak kepada Musa. Dan sebaliknya, apa yang telah Allah ajarkan kepada Musa, Khidir pun tak bisa mengetahuinya. Kemudian Musa menyampaikan bahwa dia tak sabar untuk segera mengikutinya. Dan Khidir pun mengingatkannya bahwa Musa tak boleh menanyakan apapun juga sampai hal itu dijelaskan padanya. Pertemuan Musa dengan Khidir membuatnya lupa akan ikan yang hilang tadi. Ikan dalam surat Al-Kahfi ini yang diakui sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikan yang bisa hidup tanpa air. Jenis ikan ini mampu mengerong masuk ke dalam tanah. Cara yang aneh bagi seekor ikan. Apa yang terjadi pada ikan ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar dengan segala kuasanya yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Ikan yang hidup dengan cara yang aneh inilah ikan yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Inilah ikan yang menjadi saksi perjalanan Musa bertemu dengan Khidir. Jelaslah sudah, dalam ayat Al-Quran ini Allah memberi petunjuk pada mereka yang selalu memikirkan tentang kekuasaannya dan apa yang bisa dia perbuat, karena meragukan kuasa Allah dan firman Al-Quran. Kisah ini diambil dari sumber kumpulanmisteri.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.